Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Jinofal Gani Febrianto dengan NIM 400403256501101 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan kondisi logika if, elif, else dengan materi bulan, operator logika, kondisi di Python, flowchart, activity 3, dan project. Di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu pertama ada memahami konsep bulan dan operator logika. Yang kedua, menulis kondisi dengan if, elif, else di Python. Yang ketiga, menggabungkan kondisi menggunakan and atau or atau not. Yang keempat, menggambar flowchart sederhana untuk algoritma kondisional. Yang kelima, menyelesaikan activity 3 dan project Are You Old Enough to Drive? Oke, selanjutnya ada konsep bulan. Tipe data bulan, true atau false, digunakan untuk membuat keputusan dalam program. Contoh, hasil perbandingan, kondisi logika. Operator perbandingan ada sama dengan 2, itu sama dengan. Habis itu ada tanda seru sama tanda sama dengan itu tidak sama ya, tidak sama dengan. Habis itu ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan sebagai perbandingan numerik. Contoh, 5 lebih besar dibandingkan 3. Tuh ya, betul ya. Habis itu A sama dengan B, false ya, salahnya. Oke, selanjutnya ada operator logika. And, ada or, ada not. And itu true jika kedua operan true, or itu true jika salah satu operan true, not membalik nilai bulan. Contoh, X lebih besar 0 and X lebih kecil 10. Prioritas and short circuit. Prioritas not and or. Short circuit pada and jika operan pertama false, sisanya tidak dievaluasi. Gunakan tanda kurung untuk kejelasan. Struktur if di Python, if kondisi, aksi. Contoh, if x persen 2 sama dengan 0, print genap. If, selanjutnya ada if, else, elif. If itu kondisi pertama, elif itu kondisi tambahan, else itu jika semua kondisi false. Contoh penggunaan untuk rentang nilai atau kasus banyak. Menggabungkan kondisi, gunakan and atau or atau not untuk kondisi kompleks. Contoh, if x lebih besar sama dengan 18 and has underscore reasons. Hati-hati dengan urutan evaluasi dan tipe data. Flowchart, simbol penting ya. Di sini ada simbol-simbol penting dalam flowchart. Ada oval, persegi panjang, belah ketupat, dan panah. Oval itu untuk start atau end, persegi panjang itu untuk prosesnya atau aksi, belah ketupat itu keputusan atau kondisi, panah itu aliran contour.
Contoh flowchart: out, enong, to drive, start. Input umur, apakah umur, threshold, jika ya tampilkan boleh mengemudi, and jika tidak tampilkan belum boleh, and. Implementasi Python. Contoh, age sama dengan input, masukkan umur. If age 18, print kamu cukup umur untuk mengemudi. Else, print kamu belum cukup umur. Oke, selanjutnya di sini kita akan langsung mencoba activity 3 Scratch ya. Di sini ada ini ya, ada nih when, habis itu ada bendera hijau ya. Ini untuk memulainya di sini nih, untuk memulai. Habis itu set temperature to 26,7. Bawahnya itu if temperature lebih kecil 20, then say, bilang turn the heater on. Else, if temperature lebih besar 19,9 and temperature lebih kecil 25,1, then say okay. Else, say turn the cooler on ya. Setelah itu kita coba jalankan program sketchnya. Temperatur 26,7, turn heat cooler on, turn the heater cooler on ya. Oke, yang scratch seperti itu. Selanjutnya kita akan coba ke activity 3 pakai Replit ya. Di sini yang ke satu itu ada temperatur sama dengan 20,0 ya, titik 0. Habis itu if temperatur kurang lebih 20, turn the heater on. If temperatur lebih besar sama dengan 20,0 and temperatur lebih kecil sama dengan 25,0, print OK. Else, print turn the cooler on. Coba kita jalankan ya. Run. Oke ya, soalnya masih 20. Coba kita ganti kali ya. 22,0. Oke, 22,0 juga oke. Coba kita ganti lagi.
Coba kita ganti 18 0. Gak bisa. Turn the heater on. Nah, kalau 18 berarti else turn the cooler on. Oke, coba kita lagi apa ya, kita 24, coba 24,0. Oke, sekali lagi ya, coba kita coba 18 ya tadi ya, 17. Kita coba jalankan. Turn the heater on, sama ya kayak tadi ya. Nah, ini di sini replit-nya ini juga, yang sketch juga bisa diganti. 7 misal kita masukin 20,0. Oke, tuh. Habis itu kita apa ya, coba kita ini 17 apa, turn the heater on ya. Kalau 17 turn the heater on, apalagi 23,0. Oke. 23,0. Oke ya, aman. Oke, ini sketch ya, bisa kita ganti datanya untuk mencoba bagian ini. Say oke sama turn the color on. Yang sketch sudah kita coba untuk menunjukkan hasil oke sama turn the color on. Yang ini juga udah ya tadi ya, hybrid ini ya, pakai ini tuh 17 turn the heater on. Kalau coba sekali lagi kita pakai yang untuk menunjukkan oke, berarti 22 mungkin 2. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ya ke project. Menurutku ini udah cukup ya, paham ya dengan activity 3 yang scratch maupun replit. Sekarang kita lanjutkan ke project are you old unknown deaf ya. Di sini saya akan menjelaskan kayak tadi ya. Di sini sama, kita menggunakan Scratch dulu untuk project ini. Yang ini when bendera hijau klik, ini untuk menjalankan suatu program pada Scratch ya. Habis itu dia menanyakan X, where do you want to dive? South Africa, Mexico, India, France ya. And wait,
habis itu tunggu, itu set kita kontenya tuh jawabannya. Habis itu ditanya lagi, X, how old are you, and wait, tunggu, set user X to answer. Habis itu nih if country sama dengan South Africa ya, dia pakai South Africa. Then if user X kurang lebih besar 16 ya, di atas 16 bisa mengemudi, say you can drive, atau dia tidak bisa mengemudi ya di bawah 16. Kalau di bawah 7, kalau di atas 16 dia akan mendapatkan jawaban you can drive. Kalau di bawah 16 dia akan mendapatkan jawaban you cannot drive. Selanjutnya else country, tadi South Africa, ini Meksiko, ini 17 ya, tadi 16, ini 17. Meksiko 17 lebih besar 17, jadi di atas 17 dia akan bisa you can drive. Di situ say you can drive, else if user else lebih besar 15, then say you can drive with parental agreement. Itu else if user age lebih besar 14, then say you can drive with parental supervision, else say you cannot drive. Habis itu ini lanjut lagi ke else if contains India, user age lebih besar 17, di atas 17 ya, di atas 17 berarti dia bisa mengemudi ya, you can drive. Kalau di bawah 17 berarti you cannot drive, nggak bisa ya. So else country friends, user age sama ya, lebih besar 17 sama kayak di India tadi. Kalau di atas 17, 18, 16 itu bisa mengemudi. Itu user age lebih besar 14, say if user age lebih besar 14, then say you can drive with supervision, else say you cannot drive, else say data is not available for this content. Oke, coba kita jalankan ya programnya, projectnya. Kita lanjutkan. Nah, ini ya banyak. Mari kita begini ya, coba begini aja supaya kita tahu ini batas-batasan usianya ya. Jadi saya pakai di gini aja. Kalau full nanti kita nggak tahu ininya batasan usianya. Oke, dia menanyakan where do you want to drive? South Africa, Meksiko, India, France. Kita disuruh milih 4 ini ya. Ketika 4 ya, 4. Coba kita pilih South Africa dulu. South Africa. How old are you? South Africa 16 ya. Coba kita 15. Oh, 17 dulu deh.
17 itu you can drive ya, jelas ya. Oke, coba kita pilih South Africa lagi. South Africa, what are you? 15. Harusnya dia nggak bisa. You can. Oh, data is not available for this country. Oh, jadi ini ya, say data is not available this country. Coba kalau kita coba ke 16, coba kita jalanin lagi South Africa lagi. Habis itu 16 kita lihat. Nah, bisa ada tulisan available this country. Selanjutnya kita coba Meksiko. Meksiko itu 17 ya. 17 berarti 18 lah. 18 lah. Bisa. You can drive. Habis itu coba kita 16. Coba Meksiko 16. You can drive with parental agreement. Nah, habis itu coba kita Meksiko lagi 14 kali, 15. You can drive with parental supervision ya. Habis itu kalau coba 13 Meksiko 13 you cannot drive. Jadi kalau di bawah 14 itu dia nggak bisa, tidak bisa mengemudi. Selanjutnya kita coba ke India. Hold out are you? India itu 18 pasti bisa. Habis itu coba lagi kita India lagi. India 16 di bawah 17 ya. Bebas. Oh, coba 15 ya. India 15. You cannot drive. Selanjutnya terakhir itu ada Prancis ya. So, ayo coba kita ambil 20. Tanggal 20 aman ya, you can drive. Habis itu 15 reference lagi 16. You can drive with supervision. Coba kalau kita anak 12 tahun itu French rule French 12 you cannot ya, jadi nggak bisa ya anak 12 tahun itu mengemudi, nggak bisa. Oke, selanjutnya kita langsung ke Rapid. Sini ada yang pertama Conte, sama ya projectnya. Are you old enough to drive? Pertama ada Conte input, where do you want to drive? South Africa, Mexico, India, France. User heads in input, how old are you? If Conte, South Africa. If
user ads 17 ya, ini lebih ya, lebih besar 17. Kamu bisa mengemudi, you can drive, else print you can drive, Elif Conte Mexico. If user ads lebih besar 18, print you can drive, Elif user ads lebih besar 16, print you can drive with parental agreement, Elif user ads 15, lebih besar 15, print you can drive with parental supervision, else print you cannot drive, Elif Conte India. If user ads lebih besar sama dengan 18, print you can drive, else print you cannot drive, Elif Conte some friends. If user ads lebih besar 18, print you can drive, Elif user ads lebih besar 15, print you can drive with supervision, else print you cannot drive, else print data is not available for this country. Oke, selanjutnya kita mulai aja langsung. Oke, kita mulai South Africa dulu ya. Who are you? 18. Data is not available for this country. Coba kita ulang pakai 17 tahun. Tuh, kok nggak bisa? Oh, belum dinyalain ya. Belum dijalanin ya. Pantas nggak bisa. Oke, South Africa. Coba 20. Bisa 20. Data is not available for this country. Jadi sama ya. South Africa 17. Data is not available for this country. Coba lagi kita South Africa lagi. 18 lihat. It's not available for this country. Coba kita coba ke Meksiko kali ya. Meksiko. Meksiko. How old are you? 19. Data is not available for this country. Coba kita France kali. Oh, France itu mana? 16. Coba kita ambil tengah. Data is not available for this country. Coba lah. France. India. India mana ini sih?
as you can death 20. Then is not available for this country. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah perkataan atau salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.